Aku gagal tuh, dek, dah kata, duit itu dah kata nama lagi, dek. Baca lagi aku, dek. Nggak ada lagi ibu ya. Iya. Ibu hidup sendirian. Iya. Pada waktu itu tahun berapa ibu daftar haji itu? 2010, dek. Berapa uang yang sudah masuk itu? 25.100.000. Udah 2 juta, 25.100.000. Belum dikembalikan. Belum, dek. Ibu berharap dikembalikan nih Oh, diharap dia untuk makan lah. untuk makan ya. Enggak dia untuk apa-apa. Untuk makan. Tapi niat ibu masih pengen naik haji itu. Masih, dek, kalau ada namanya, kalau ada orang namanya aku masih, dek. Kalau udah itu dia balik bayar untuk makan, dek. Ya, itu tadi kita sudah mendengar salah satu kisah juga dari salah satu calon jemaah yang gagal berangkat. Ini mungkin kembali ke Bu April ya, Bu. Ini tadi kita sudah melihat salah satu ibu-ibu yang kemudian bahkan sampai bercucuran air mata. Sebenarnya waktu itu sebelum ada informasi kenaikan, sudah menyiapkan berapa, Bu? Dan persiapannya seperti apa tadinya? Kalau kita tuh nabung dari tahun 2012, dari awal setelah daftar itu kita langsung menabung untuk berempat sampai ke 2017 dengan total 120 juta. Tapi karena pelunasannya yang tinggi buat kami untuk berempat untuk dilunaskan karena uangnya juga nggak cukup. Jadi 120 juta tuh saya pikir nggak cukup, jadi saya batal aja akhirnya. Jadinya tadinya saat dikasih tahu ada kenaikan itu harus menambah berapa? 26,3. 26,3 Iya. ya. Akhirnya karena biaya yang cukup tinggi itu memutuskan tidak jadi berangkat, Iya. 3 saja yang berangkat gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Ibu April. Iya. Tapi apakah mungkin masih ada harapan sejauh ini, Bu, keinginan dari Ibu April sendiri, atau memang ya sudahlah, sudah direlakan saja dan mau diambil saja uangnya? Kalau harapan sih sebenarnya masih pengen ya untuk pergi gitu kan, karena kan untuk ibadah kan. Tapi kalau memang misalnya masih ada jalan yang lebih baik atau gimana untuk umroh atau gimana, mungkin bisa. Oke, saya ingin kembali langsung ke Pak Iskan. Pak Iskan, ini kan tadi Mas Ahmad sudah mengatakan, Pak Wahyu juga sudah mengatakan bahwa BPKH ini kok terkesan ada salah pengelolaan, bahkan kurang kreatif. Ini mungkin tanggapannya dari DPR bagaimana? Oh, yang pertama memang kita harus mengubah undang-undang ya supaya BPKH lebih bebas. Memang saya lihat ini BPKH ini juga seperti tersandra ya, karena 70% anggaran itu yang dari 157 triliun ya, itu berbentuk surat utang jangka panjang 10 tahun gitu. Itu kan nanti ketika dia melakukan investasi langsung atau investasi emas, kan nggak bisa dia tarik gitu. Nah, kemarin juga ada selentingan juga, bahkan ketika BPKH mengambil uang 5 triliun untuk melakukan investasi langsung, baru mengambil, sudah ditelepon katanya oleh OJK. Karena jangan mengambil uang mendadak begitu, nanti bisa bank syariah ini bank syariah ini goyang gitu ya. Karena uang di bank syariah itu juga kan berputar juga. Tapi ini kan alangkah tidak adilnya gitu, kalau pemerintah, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan kan dia banyak sisi lain, dia bisa bikin surat utang negara lain, dan dia mencetak uang segala macam. Janganlah uang jemaah haji itu ditahan-tahan untuk investasi langsung, karena itu menguntungkan jemaah haji. Kalau dia hanya sekitar 6% aja di Bank Indonesia di sukuk itu keuntungannya, kan akan jemaah haji nanti seperti ibu ini nggak jadi berangkat ya. Terus dia kalau diambil uangnya dia nggak dapat untung. Terus gimana dong keadilan itu kan gitu kan. Maka kan PKS itu dari awal ini memang sangat kritis gitu, karena kita kan harus membela keumatan gitu ya. Ibu ini nggak jadi berangkat, dia ambil uangnya 25 juta. Kalau bisa ibu jangan ambil, Bu, karena ibu nanti nggak dapat keuntungan. Sabar dulu, mungkin dapat uang nanti pas tahun depan, tahun berikutnya baru berangkat lagi ya. Maka itu yang saya dulu tegas, supaya sistem virtual akunnya itu yang sempurna. Jadi setiap bulan itu jamaah itu dapat keuntungan itu. Jadi tidak dioper-operin. Ini kan keuntungannya gini. Jamaah aja punya keuntungan, tapi dimasukin ke satu ember besar gitu kan. Yang apalagi dibilang abang kita tadi itu tidak dijamin LPS itu jadi masalah juga, walaupun BPKH selalu mengatakan itu dijamin gitu, tapi nanti kita minta penjelasan lah dari OJK itu apa memang benar-benar dijamin gitu ya. Oke, saya boleh minta tanggapan dari Mas Ahmad, bagaimana kemudian ini jawaban langsung dari Pak Iskan tadi? Iya, pertama kita sebagai publik ya berharap
DPR dan pemerintah ini cermat dalam mengevaluasi BPKH. Menurut saya BPKH ini perlu diaudit. Diaudit terutama investasinya, kemana saja. Karena ini persoalan imbal hasil yang sangat minim menurut saya. Saya punya data misalkan portofolio dana haji 2018 sampai 2021 ya ditempatkan di bank syariah itu 32%. Ini juga bermasalah. Kenapa menurut saya? Karena imbal hasilnya itu di tabungan atau di bank syariah itu cukup kecil, hanya 5,2%. Kemudian di SBSN dan SDHI ini kalau di total sekitar 65%, paling besar. Cuman kita lihat berapa imbal hasilnya dia. Di sini disebutkan SBN itu 6,85 atau kalau tahun 2023 ini 8%. Nah, yang investasi langsung yang tadi saya sampaikan memberikan imbal hasil tinggi, ini bisa sampai 9%, itu ternyata ditempatkan investasi langsung itu hanya 0,66%. 0,66% yang memberikan imbal hasil paling tinggi. Ini kan apa istilah kalau bahasanya ngaco. Jadi saya kira ini perlu dievaluasi Pak Iska, nih PKS dan partai yang ada di DPR harus berani evaluasi ini. Kalau ceritanya kayak begini, ya kepala dan anggota serta pengawas BPKH nggak layak menikmati gaji yang setara dengan pengelola jasa keuangan. Karena ini menurut saya sangat tidak pas ya untuk sebuah badan pengelola dana haji. Malaysia, saya yang sebutkan, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar karena harga sawit lagi tinggi. Mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit, tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Nah, di kita ini kan begini Pak, nanti saya mengomentari dari asosiasi, biaya haji itu bisa kok turun. Dan terbukti tahun 2023 ini turun dibandingkan tahun 2020 karena biaya masyairnya turun drastis. Ya, kalau di angka BPH-nya turun 500.000. Jadi kita membayangkan sebagai publik harga BP ini harusnya turun lagi. Bagaimana cara turun? Saya punya rekomendasinya. Pertama, biaya operasional terbesar 33% dari biaya haji ini ada biaya maskapai. Nah, kenapa nggak BPIH investasi di sukuk maskapai supaya ada return juga? Satu, yang kedua, biaya terbesar juga adalah di selisih kurs dari rupiah ke dolar, dolar ke real. Nah, ini kan bisa kerjasama dengan BI. BI punya lindung nilai kursnya. Bagaimana tidak tiap tahun naik, tapi dilindung nilai. Kerjasamalah BPKH dengan Bank Indonesia. Banyak langkah yang kreatif yang bisa dilakukan. Mungkin ini bukan BPKH ya, tapi Dirjen Haji karena operasional dari Haji. Ini bisa dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Dan sayangnya DPR tidak menampar Kemenak dan juga menampar BPKH. Padahal banyak hal yang bisa kita kritisi gitu dalam rangka menekan biaya operasional dari haji di Indonesia. Oke, gimana tanggapannya Pak Iskan? DPR nih kok terkesan tidak menampar gitu ya Pak? Kalau PKS itu jelas di sikapnya. Bahkan kemarin kan kita menolak ya kan. Jadi kita sudah punya hitung-hitungan itu semua dan kita semua hampir semua yang kita jalan keluar itu ada sebetulnya hitungannya. Bahkan kita punya BPIH dan BP sandingan seperti APBN pembanding gitu ya. Tapi kan kalau Menteri Agama selalu mengatakan ini waktu sangat mepet begitu kan. Memang sengaja dibuat mepet begitu kan. Jadi memang ke depan itu harus ada perubahan undang-undang ya. Terus yang kedua, ini memang dipaksa nanti BPKH dan itu untuk membuat roadmap ke depannya tentang haji itu. Jadi menurut saya kalau memperbaiki haji harus roadmapnya itu yang menyeluruh gitu. Bagaimana cara penyiapan dia perumahan di sana harus lebih murah, pengelolaan dananya bagaimana. Kemudian juga ke depan negara harus memberikan modal awal bagi BPKH. Kan aneh ini, BPKH ini kan membantu negara
untuk pelaksanaan haji. Tapi dia tidak punya modal awal gitu. Jadi begitu tidak ada modal awal, terus nggak bisa dihitung dia untung atau tidak, ya kan? Dan kalau dia punya modal awal kan tidak logis juga kalau biaya untuk pengelola haji BPKH itu diambil dari dana maslahat atau dana keuntungan dari jemaah haji, kan nggak etis gitu. Makanya dia saya bilang nanti harus dia punya modal awal, katakanlah kasih modal awal 30 triliun. Nanti ke depannya supaya tidak ada lagi kita menyiapkan dana harus ditahan dua kali pergi haji, itu kan besar sekitar 38 triliun. Jadi nggak bebas dia berinvestasi gitu. Jadi saya lihat memang ini konsepnya bagus ya di dalam undang-undang. Dia boleh investasi 30%, bahkan ada boleh dia investasi di emas dan lain-lain, di saham gitu ya. Tapi kita lihat tidak jalan karena memang uangnya sudah ditahan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Udah sukuk di sana sekian tahun dan sekarang kita lihat kan apalagi utang negara itu saya lihat kemarin laporan dari Pak JK itu untuk bayar bunganya saja 420 triliun. Ya kan berarti seperempat dari pajak yang kita bayar itu hanya untuk membayar bunga, ya kan? Nah, berarti kan itu sekitar 120 triliun itu utang-utang negara yang 7.000 itu 120 triliun itu utang itu dari sama jemaah haji. Oke. Ya gitu kan. Oke. Masa pemerintah ngutang sama jemaah haji sih gitu kan. Tadi ada yang menarik juga dari pernyataan Mas Ahmad bahwa sebenarnya biaya haji ini masih memungkinkan untuk turun begitu ya Mas ya. Nanti saya juga ingin minta tanggapan dari Mas Wahyu. Apakah itu benar-benar memungkinkan untuk terjadi? Tapi usai jeda pemirsa kami kembali. Usai jeda.